Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya hari ini kembali ngobrol podcast bareng berada di markas Laskar Agung Macan Ali Nuswantara. Satu solusi yang kembali dikibarkan oleh Macan Ali, bagaimana kita hadir dengan keterbatasan, sebuah perjuangan ditorehkan melalui persiapan kompetisi internasional Taekwondo. Dari Laskar Agung Macan Ali inilah kita akan mengetahui sebenarnya seperti apa langkah menggapai prestasi dari ketiadaan dukungan hingga akhirnya menorehkan sebuah tekad dari keluarga besar. Laskar Agung Macan Ali ini mendorong mewujudkan sebuah prestasi anak Cirebon untuk menorehnya di internasional. Kali ini sudah bergabung bersama saya seorang atlet Taekwondo yang kemarin sudah beberapa kali mengharumkan nama Cirebon, dan tentunya seorang yang peduli bagaimana sebuah prestasi itu untuk diantarkan. Sudah bersama kita dengan Mamo Prabudias. Assalamualaikum, Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, Mo. Upaya yang tidak pernah lelah untuk mengantarkan bakat-bakat yang mengangkat nama Cirebon ini. Dan kali ini adalah persiapan bagaimana kita mengantar adik kita Rizky Aldino ini untuk mengikuti kompetisi internasional Taekwondo di Singapura. Nah, ini kan sebuah upaya yang tidak mudah, Mo. Ya, sebuah upaya yang tidak mudah, perlu energi besar, perhatian besar. Tapi Macan Ali dengan segenap kemampuannya ini mengibarkan bendera untuk mengantarkan Rizky ini di pentas internasional. Apa yang menjadikan ini motivasi? Iya, bukan kali ini, Mas. Ya. Jadi beberapa kali, mungkin tidak terhitung kali lah, bahwa kami bukan hanya mengibarkan Cirebon tapi mengibarkan Indonesia. Ya. Beberapa agenda kegiatan yang internasional telah kami lakukan.
Selain ini yang fenomenal kemarin Tudong ya, membawa biksu dari Thailand ke Borobudur. Kemudian menggelar simposium internasional tentang transkebudayaan. Kemudian kami juga membawa atlet silat dalam internasional kompetisi silat di Singapura. Lagi-lagi internasional. Dan rencananya ke Den Haag, Belanda. Tapi saat itu ada COVID ya, jadi belum dibuka lagi. Kemudian kami juga bermuhibah ke beberapa negara menjadi narasumber atau memberikan kuliah umum di beberapa universitas di beberapa negara Asia. Dan kali ini saya akan mensupport seorang anak bernama Aldino nih, Rizky, untuk ikut di internasional kompetisi taekwondo open di Bedok, Singapura, biasanya bulan Agustus. Tapi kami lagi mencari informasi yang lebih jelas. Kami akan bawa dia ke tingkat internasionalnya di luar negeri. Kenapa demikian? Karena saya memperhatikan dan melihat Dino itu seorang anak kecil, ya masih kelas 7 ya, SMP. Dari kecil itu sudah mencintai taekwondo dan beberapa kali mengikuti kejuaraan baik di tingkat lokal, tingkat daerah, provinsi atau nasional dan internasional di Indonesia, selalu mendapatkan medali dan 80% selalu medali emas. Kemarin juga tadi malam dia baru pulang dari Bandung, ada kompetisi di mana? Oh ya, apa? ITN Open di Bandung dan meraih medali emas. Ini kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa di dalam globalisasi, di perkembangan informasi teknologi, di zaman yang bagaimana transbudaya itu keluar masuk tanpa filter. Saya melihat ada seorang anak yang begitu semangat untuk menunjukkan prestasi. Kemudian saya melihat dan sangat prihatin, ternyata harusnya ada pihak-pihak yang harus mensupport sebetulnya, misalnya Pemcat, Pemda, dan Dispora atau apa ya, untuk mendorong dia. Karena modal Dino ada modal semangat. Nah, semangat itulah yang membuat dia berprestasi. Tapi semangat dan berprestasi juga harus didukung dengan hal-hal lain, termasuk kita sebagai masyarakat yang peduli, karena tidak gampang untuk meraih prestasi itu kan, tapi perlu dengan keikhlasan. Semoga muncul nih dino-dino yang lain. Waktu kompetisi pencaksilat anak SMA 1, saya bawa SMA 1 Negeri Cirebon dan mendapatkan medali emas di kompetisi. Yang Malaysia itu ya? Yang Singapura. Oh, Singapura. Iya. Karena saya mau bawa dia dan harus ditunjukkan. Kami akan mengibarkan Indonesia. Bahwa di Indonesia masih banyak generasi muda yang berprestasi. Tinggal pemerintah, tinggal foundation, tinggal NGO yang lain itu peduli nggak? Atau hanya sekedar wacana saja peduli. Yang dibutuhkan bukan wacana, tapi adalah realisasi. Bagaimana mendorong. Itulah kami tidak punya tendensi apa-apa, hanya berkeinginan generasi muda Indonesia itu bisa sejajar di dunia internasional, kira-kira gitu. Mendorong generasi muda sejajar tentunya dengan prestasi. Dan kali ini Rizky Aldino ini siswa SMP kelas 7 ya, SMP Negeri 4 Kota Cirebon, ini sudah beberapa kali menjuarai berbagai kejuaraan taekwondo. Dan seperti yang Mamo sampaikan, bahwa sebenarnya ini adalah waktunya untuk seluruh komponen untuk peduli, siapapun itu. Entah pejabat, pemerintah, swasta, atau siapapun lah. Ketika ada nilai-nilai sebuah semangat untuk mengangkat sebuah prestasi, ini sebenarnya
saat yang tepat Mo ya untuk kita bersama ya. Iya. Tapi saya yakin lah pasti nanti ke depan ada pihak-pihak yang ini Mo ya. Macan Ali ini mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi untuk membangkitkan kebersamaan. Mudah-mudahan. Ya. Nah, Mo, ini kan satu kompetisi yang menghadirkan putra-putra terbaik dari negaranya masing-masing yang akan digelar nih. Sepertinya ada yang ingin Mamo sampaikan di momen seperti ini. Monggo, Mo. Untuk Aldino nih. Ya, pastinya saya mengamati Aldino tuh beberapa tahun lalu lah. Saya coba mencari informasi, saya coba menggali data, dan ternyata anaknya mempunyai semangat yang tinggi, ambisi yang tinggi, dan cita-cita yang tinggi, terutama di dunia olahraganya dia sebagai seorang atlet. Saya tidak pernah memanjakan dia. Dari mulai ketemu orang tuanya pastinya. Saya tidak pernah memanjakan. Cuma saya berbicara begini sama Dino. Dino, kunci kesuksesan hanya pada kamu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu ingin sukses, kamu terus berjuang, terus semangat, dan terus berprestasi. Saat ini tidak ada satupun orang yang melihat kamu. Tapi ketika kamu ada pada di puncak tertinggi, semua orang berlomba ingin melihat kamu. Ketika itu terjadi, beri mereka senyum. Karena prestasi yang kamu dapatkan ada prestasi pribadi kamu. Kira-kira gitu. Makanya saya nggak pernah memanjakan dia. Ketika dia dapat medali emas, kasih kabar, Mamo saya dapat medali emas. Saya cuma jawab alhamdulillah. Tidak kasih euforia yang begitu tinggi. Karena apa? Tidak boleh mudah untuk puas. Apa yang Dino raih sekarang ini tuh baru di bawah 10% katakanlah di usia segini, baru melangkah. Iya. Jadi harus lebih hebat lagi. Itu saya nasihatnya begitu sama dia. Pasti dijuara. Kamu harus jadi juara. Kira-kira gitu. Nah, sepertinya katanya ada tongkat yang mau nanti diberikan sebagai motivasi. Iya. Jadi saya punya tongkat. Ya. Tongkat ini tongkat saya dari dulu. Dari orang tua saya, entah dari bahan apa. Ini yang selalu membawa saya kemana-mana. Saya kasihkan kepada, menurut saya adalah orang yang bisa memegang amanah. Kalau saya punya keluarga, punya anak, belum tentu jatuh ke anak saya. Karena beda-beda. Karena Dino adalah seorang atlet, segala macam yang berprestasi. Ini yang saya kasihkan. Semoga Dino dengan memiliki ini, kemudian ketika dia ingin berjuang, bertarung, melihat semangat, semangat kedaerahan, semangat kebangsaan, semangat kenegaraan, dan harus mengibarkan Indonesia Raya di mana-mana. Ini yang saya kasih. Gitu, Bang. Berarti ini nanti menjadi penyemangat Dino. Oh iya. Jadi ada sosok Mamo yang selalu membakar semangatnya Dino. Baik, Mo, terima kasih atas waktunya, Mo. Mudah-mudahan apa yang Mamo lakukan ini atas nama Macan Ali ini bagaimana mendorong, mengibarkan ke Indonesia di dunia internasional. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua, Mo. Untuk bagaimana mengharumkan kembali. Kita adalah generasi yang mewarisi sejarah keemasan dan itu harus diulang kembali. Atur nuhun, Mo. Siap. Ini terima kasih. Nah, kebetulan pemirsa, Mamo masih ada jadwal di beberapa titik dalam persiapan menyambut bulan Ramadan. Kita nanti akan mengikuti bagaimana sebuah kesungguhan itu diawali dengan nilai ketekunan. Kita saksikan tayangan yang berikut ini.
Demikian tadi pemirsa, beberapa kegiatan latihan yang dilakukan oleh Priski Aldino ini, siswa kelas 7 dari SMP Negeri 4 Kota Cirebon ini, bagaimana mengolah. Hadirnya prestasi tidak terlepas dari upaya, kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras. Karena di balik prestasi tidak lahir serta-merta ataupun seperti kita bim salah bim abrakadabra. Pasti ada rangkaian panjang sebuah perjuangan dari tetesan keringat, upaya, ketekunan untuk mengantarkannya menjadi satu prestasi. Nah, kita mau ngobrol dulu sama Priski Aldino. Aldino ini menekuni taekwondo. Ternyata sebenarnya ini korban bully. Pernah menjadi korban bully. Nah, makanya kita pengen coba nih. Gimana nih? Din, boleh cerita nggak pertama kali siapa yang mengenalkan taekwondo? Mohon izin, Assalamualaikum teman-teman. Jadi pertama kali yang mengenalkan saya kepada taekwondo itu teman ibunya saya. Jadi dia tahu kalau saya di sekolah sering dibully. Iya. Nah, makanya itu dia mengajak saya ke taekwondo supaya nggak jadi anak rumahan banget. Nah, pada waktu dikenalkan itu gimana? Langsung tertarik atau perlu dorongan dari ibu gitu? Ya, awal-awal perlu dorongan dari ibu, soalnya saya dulu tidak mempunyai fisik yang kuat. Jadi baru latihan sebentar atau seringan apapun saya cepet capek. Jadi dorongan dari ibu itulah. Nah, pada waktu pertama kali latihan taekwondo kelas berapa? Saya waktu pertama kali itu tepat di kelas 3 SD. Pertama kali kelas 3 SD? Iya. Oke, itu latihannya di mana? Di KNPI, di Pemuda. Nah, lalu saya kan diajak orang tua saya untuk bertanding di ajang Indramayu. Lalu saya mendapatkan medali emas di situ. Lalu ada klub yang tertarik kepada saya dan direkrut. Nah, klubnya itu Kevin Sport Academy. Itu di Kota Cirebon, tepatnya di Kalijaga Permai. Jadi pada waktu itu tertarik, langsung ikut latihan. Setelah latihan rutin, ikut tuh kejuaraan di Indramayu. Iya. Nah, berarti pertama kali mengikuti ajang kompetisi kejuaraan itu di Indramayu. Iya. Boleh tahu nggak nih? Pada waktu pertama kali mengikuti kejuaraan tuh, kan ini kejuaraan pertama kan? Iya. Di Indramayu tuh. Itu apa yang membuat inget saja sampai sekarang, apa tuh? Ya, saya mendapatkan emas. Nah, di saat-saat itu saya deg-degan karena baru pertama kali dan juga baru latihan sebentar. Nah, tapi alhamdulillahnya saya diberikan hasil yang terbaik dan diberikan motivasi dan backup dari Mamo. Mamo Prabu ya? Iya, Prabu. Katanya pada waktu pertama kali ikut kejuaraan itu banyak melanggar aturan karena nggak tahu aturan, beberapa aturan yang belum dipahami gitu. Iya, betul. Oh, iya. Jadi ini juga pelajaran ya? Iya, jadi pelajaran. Karena tidak mengetahui ya? Iya. Nah, ketika di Indramayu itu berarti mendapat emas. Iya. Oh, bangga dong? Bangga banget. Tambah semangat nggak latihannya? Iya, termotivasi, jadi tambah semangat latihannya. Baik, setelah mengikuti ajang, itu masih SD ya? Iya. Terus mengikuti kejuaraan kemana aja? Lalu ke Sumber. Nah, setelah ke Sumber saya ke Gubernur Cup. Oh iya, Gubernur Cup, iya. Nah, Gubernur Cup tuh banyak kisah yang terkesan indah karena baru pertama kali main di kelas prestasi. Oh, berbeda ya dengan kelas waktu di Indramayu ya? Iya, berbeda jauh. Ya, terus gimana? Lalu saya di situ main 4 kali dan berhasil meraih perak. Nah, lalu saya
dari kekalahan itu makin semangat untuk berlatih dan akhirnya mengikuti ITN tepat di tahun 2019 dan alhamdulillahnya memperoleh medali emas. Semangat yang dibawa ketika ikut Gubernur Cup dapat perak, kemudian dipacu lagi akhirnya dapat emas di ITN. Betul. Ya, itu berarti SD. Iya, masih SD. Masih SD ya. Dapat emas ya di ITN. Wah, loh. Kalau tidak salah tercatat Aldino ini sudah hampir 17 medali emas ya. Iya, betul. Sampai saat ini ya. Iya. 17 medali emas, sebuah capaian yang merupakan langkah kerja keras, dukungan dari semua orang, termasuk adalah orang tua dan orang-orang yang mensupport, khususnya Laskar Agung Macan Ali. Mamo Prabudias inilah orang yang selalu menggelorakan untuk tampil lebih di ajang kompetisi yang lebih tinggi. Nah, seperti Mamo sampaikan tadi, bagaimana mempersiapkan Rizky Aldino ini bisa mengikuti kompetisi di International Taekwondo Competition. Nah, Aldino ini kan berarti dalam perjalanannya nih ketika SD ya SD itu berarti sudah biasa ya mendapat emas. Ya sudah terbiasa mendapat emas. Udah alhamdulillah udah mendapatkan banyak pengalaman untuk ke pertandingan selanjutnya bahkan lebih tinggi. Jadi selain mendapatkan medali, mendapat pengalaman, ya tambah ilmu ya. Ya minimal nggak melanggar lagi karena waktu nggak seperti yang waktu kejuaraan pertama ya. Iya. Nah jadi semakin sering mengikuti kegiatan maka semakin bertambah ilmu, bertambah kesiapan dan bertambah semangat latihan dan semakin termotivasi untuk lebih tinggi lagi. Iya. Kalau boleh tahu nih latihan berbeda nggak sih kalau misalnya latihan rutin atau latihan menjelang mengikuti kejuaraan? Mungkin berbeda, tapi tidak terlalu jauh. Kalau misalnya persiapan 2 minggu sebelum bertanding itu latihannya cukup keras supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di kota lain atau bahkan negara lain. Nah, seminggu atau semingguan menjelang pertandingan itu biasanya latihannya turun supaya mungkin atletnya nggak ngedrop. Oh, jadi kalau latihannya kenceng juga nanti bisa ngedrop ya? Iya. Oh, jadi kayak burung kicau aja gitu ya. Kalau kicaunya kenceng nanti pas pertandingan nggak jadi kenceng ya? Iya. Iya. Nah, baru tahu nih pemirsa ternyata seperti itu. Jadi bukan hanya latihan kenceng terus ya, Iya. Ada iramanya berarti. Iya, betul. Nah, dalam perjalanan sekarang sudah kelas 7 SMP. Iya. Apa kejuaraan apa yang memberikan kesan yang paling dalam saat ini? Saat ini tepatnya di UIN dan International Jogja Open. Gimana tuh ceritanya di UIN? UIN Bandung ya? Iya, betul. Saat di UIN, tepatnya di Bandung, saya itu menurunkan kurang lebih 2 kilo 5 ons dalam sehari. Oh, iya. Supaya bisa masuk kelas? Iya, betul. Nah, lalu saya kan di situ nurunin 2,5 kilo tuh udah lumayan lemes. Saya pesimis karena mungkin saya udah lemes, pasti kalah nih pas pertandingan. Ternyata Masya Allah pas pertandingan saya semangat banget, akhirnya mendapat medali emas. Dan alhamdulillah dikasih bonus juga sama Allah, diberi atlet terbaik. Oh, jadi selain medali dapat juga penghargaan sebagai atlet terbaik. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Sebuah anugerah yang ini menunjukkan bahwa kesungguhan ini adalah ya tidak akan mengkhianati hasil ya. Nah, itu yang paling berkesan ya. Di UIN sama di Jogja. Ya, itu ya. Kalau misalnya sekarang nih persiapan untuk menuju kompetisi internasional, persiapannya seperti apa nih kalau boleh tahu? Persiapannya itu kalau saya pribadi menonton
atlet luar negeri, gimana cara bermainnya, metanya, lalu gaya permainannya, dan sistem lainnya. Jadi dipelajari semua tuh? Iya. Berarti lewat HP? Iya. Dipelajari gitu ya. Nah, Aldino sendiri nih, ke depan apa yang diharapkan? Rencana saya sih, saya mau mengikuti Popda karena umur saya terbilang masih cukup muda. Dan cita-cita tertinggi saya bermain di Asian Games. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan ini keinginan ini bisa diberikan jalan kemudahan. Nah, ini ngomong-ngomong nih menurut Rizky Aldino sendiri, dukungan yang diberikan Mamo Prabudias dari Laskar Agung Macan Ali ini seperti apa sih? Cukup besar dan saya juga cukup senang. Bahkan sangat senang sekali. Karena semenjak tahun 2021 saya disupport sama Mamo. Dan saya dijadikan anak angkat di olahraga oleh Prabudias. Iya, jadi ini memberikan motivasi ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya Maya. Iya. Nah, baik, ini terakhir nih Selain medali, selain penghargaan sebagai atlet terbaik gitu kan, ada nggak yang didapatkan ketika kita sudah Aldino sudah mencapai tahapan ini? Apa bentuk penghargaan seperti beasiswa atau apa, ada nggak? Beasiswa saya pernah, yaitu kalau ITN sekarang nih saya memenangkan dan meraih medali emas. Kevin Sport Academy Kota Cirebon membeasiswakan saya ke Bayangkara versi 2. Di versi 2 terus ke Polda Cup. Oh itu. Iya. Nah, baik. Dengan memiliki prestasi yang cemerlang di bidang olahraga taekwondo ini, harapannya untuk melanjutkan sekolah gimana? Saya mau untuk SMA, saya pengennya sih di SMA 1. Untuk universitas saya maunya di Universitas Gadjah Mada. Oh gitu, UGM. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, itu pun bisa diberikan kemudahan untuk jalannya mewujudkan itu semua. Nah, Aldino nih, boleh dong berbagi tips untuk teman-teman nih yang misalnya ingin menekuni taekwondo atau olahraga apapun atau apapun itulah, apa yang menjadi kuncinya biar bisa berhasil? Ya sebenarnya kunci keberhasilan tuh di orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat itu misalnya mensupport atau membackup kita dan memberikan semangat, motivasi, dan juga motivasi dan memberikan semangat untuk latihan. Jadi yang jelas kita harus memiliki sebuah semangat. Iya. Ya. Nah, Aldino nih dalam perjalanannya nih dari SD berlatih sampai sekarang SMP, banyak sudah medali-medali yang didapatkan. Ada nggak sosok yang dianggap penting selain Mamo ya, keberadaan Mamo? Ada nggak? Terutama kedua orang tua saya selaku ibu saya Imas Komalasari dan selaku bapak saya Pris Hartoko, dan pelatih-pelatih saya seperti Sanim Suwiryadi, lalu Sabem Nana, lalu Sabem Alvin, Sabem Rinto, Sabem Supriyadi, dan sabem lainnya. Jadi ini adalah orang-orang ya yang sudah memberikan warna untuk Aldino ya. Iya. Sukses terus Aldino. Amin. Kibarkan
Indonesia di internasional. Dari Cirebon ini kami akan selalu mensupport. Ya. Macan Ali sebagai salah satu Laskar Agung yang mendorong untuk bisa pentasnya Prisky Aldino di internasional kompetisi taekwondo, tentunya ini juga ada menjadi harapan kita semua. Terakhir nih, ini yang dipakai ini medali dari mana nih? Nah teman-teman, jadi ini medali internasional Yogyakarta Open, dan satunya lagi nih ITN Open VII yang saya dapatkan semenjak hari Sabtu tanggal 9 Maret. Dan ini dua-duanya adalah medali emas. Mohon izin, yang Yogyakarta ini medali perunggu, perunggu. Dan ITN Open ini emas baru. Oke. Luar biasa pemirsa, sangat membanggakan. Dari sinilah kita bisa belajar apapun prestasi yang ditorehkan itu adalah jerih payah dari nilai perjuangan, ketekunan, persiapan, dan tentunya dukungan dari sekitarnya. Mudah-mudahan kehadiran dan persiapan Prisky Aldino untuk mengikuti kompetisi internasional taekwondo di Singapura ke depan melalui dorongan Laskar Agung Macan Ali Nuswantara ini bisa menjadikan harapan kita semua tercapainya sebuah prestasi anak bangsa mengibarkan merah putih di dunia internasional, dan tentunya kita akan bersama-sama menjadikan kebanggaan kita semua. Akhirnya pemirsa, waktu jua yang memisahkan kita, namun kita akan terus mengikuti bagaimana nanti perjuangan Prisky Aldino ini dalam mempersiapkan helatan tingkat internasional. Dan pemirsa, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita nanti akan terus hadir untuk memberikan inspirasi dan motivasi melalui berbagai torehan dan tentunya bersama ngobrol podcast bareng. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.